orang-orang yang ketika berinfak, arti infak itu adalah membelanjakan, ya. Walladzina idza anfaqu, ketika dia membelanjakan hartanya, lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Jadi ketika dia membelanjakan hartanya, ini ibu-ibu, bapak-bapak sudah punya harta semua nih, ya. Ini dalam membelanjakan harta kita, ternyata ini ada pertanggungjawaban, ya. Jadi tidak gampang-gampang, ya. Saya kan sudah dapat, saya sudah nyari dengan keringat saya, ya. Saya bangun pagi berusaha, kemudian apa hubungannya? Saya mau belanja kemana-mana, ya serah saya. Tidak, Pak, ya. Ternyata dalam sebuah hadis disebutkan tidak akan nanti bergerak langkah seorang hamba di akhirat, ya, sampai ditanya 4 perkara. Apa aja Pak yang ditanya? Yang ditanya yang pertama umur kita untuk apa kita habiskan. Yang kedua masa muda kita. Ini yang muda-muda nih, ya. Yang muda-muda akan ditanya oleh Allah bagaimana kita melewati masa muda kita. Jadi masa muda seperti apa kita lewati, itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian harta. Nah, kalau harta ini khusus, Pak. Harta ini ditanya min aina iktasabtahu, dari mana kau dapatkan, wa ila aina anfaqtahu, dan kemana engkau belanjakan. Harta ini ditanya 2. Dan yang keempat yang ditanya adalah ilmu itu kemana kau gunakan, ya. Jadi yang 3 tadi, umur, masa muda, ilmu, ini ditanya kemana kamu gunakan, kemana kamu manfaatkan. Tetapi khusus harta ditanya dari mana dan kemana. Jadi masalah harta ini agak detail gitu, ya. Jadi kalau kita hari ini insya Allah mudah-mudahan kita sudah dapat harta yang halal, ya. Mudah-mudahan selamat kita, ya. Artinya ketika ditanya dari mana kau dapatkan nih? Saya cari ini halal nih, saya berusaha dengan keringat saya tidak pernah menzalimi orang lain, saya tidak pernah makan riba, saya tidak pernah percaya sama rentenir dan tidak pernah mencuri, tidak pernah merampok, dan tidak pernah yang lainnya, ya. Selamat kita. Nah, tetapi ketika hari ini kita sudah dapatkan yang halal, apakah sudah cukup berhenti di situ dan kemudian kita bisa melakukan apapun sesuai keinginan kita dengan harta tersebut? Belum, Pak, ya. Kita juga akan ditanya kemana kita belanjakan, ya. Makanya karakteristik ibadur rahman ketika dia membelanjakan hartanya, yang pertama adalah lam yusrifu, tidak israf. Apa israf artinya, Pak? Arti israf adalah anfaqa fi ghairi ta'atillah, menginfakkan atau membelanjakan hartanya di luar ketaatan kepada Allah. Ini israf. Jadi ibadur rahman itu tidak pernah membelanjakan hartanya di luar ketaatan kepada Allah. Ya, ini ibadur rahman. Coba kita cek harta kita, Pak, Bu. Pernah nggak belanja di luar ketaatan kepada Allah? Pernah, Pak? Gimana, Pak? Pernah, Pak? Apa kira-kira di luar ketaatan kepada Allah? Apa contohnya, Pak? Berlebihan boros di luar ketaatan. Borosnya yang di luar ketaatan. Yang biasa-biasa kita lakukan apa, Kak? Kira-kira, Pak? Ada sesuatu yang kita lakukan, ini mohon maaf banget, ya. Ini mohon maaf sekali, ya. Yang masih, yang sudah tidak, alhamdulillah. Misalnya apa? Ya, hukumnya, ya ada 2 pendapat ulama, ya. Yang mengatakan mubah, yang mengatakan halal itu tidak ada, ya. Yang mengatakan yang pertama adalah makruh. Makruh taat bukan, Pak? Taat bukan, Pak? Bukan taat, ya. Yang kedua dikatakan oleh para ulama ini haram. Mungkin bagi perokok agak berat menerima pendapat yang haram, ya. Yang minimal mereka terima makruh. Tapi makruh ini, Pak, ini bukan taat, ya, bukan taat. Bahkan makruh ini kalau kita kerjakan tidak mengapa, meninggalkannya malah dapat pahala. Artinya apa? Meninggalkannya taat. Berapa harganya? Cuma 1.000.
1000 apakah luput dari pertanyaan Allah? Tidak. 1000 pun akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita belanja di luar ketaatan kepada Allah, 1000 harta kita, ya 1000 rupiah, ya, maka nanti naudzubillah kita tidak mampu mempertanggungjawabkannya. Ini mohon maaf ya. Ya mudah-mudahan dengan ini insyaallah besok tidak lagi beli itu. Ya. Apa Pak? Minta jadinya. Nah, yang minta, yang mau ngasih nanti mikir juga Pak. Ya. Wah, kalau saya kasih nih, saya sama saja nih mengasih sesuatu yang ada dosanya, gitu. Ya, ibu-ibu juga gitu Bu. Ya, ibu cek gitu ya. Misalnya anak ibu minta gitu baju apa Bu? Baju yang ya Allah, ya seperti orang-orang terdahulu mungkin ya, yang nggak cukup bahannya. Padahal masya Allah sekarang banyak banget di Tanah Abang bahan gitu ya. Akhirnya mereka tetap pakai baju yang kurang bahannya. Maka ketika anak ibu dan ibu belikan baju tersebut untuk anaknya, berarti ibu sedang membeli apa Bu? Taat apa bukan? Bukan. Maka tahan Bu, tahan, jangan beli Bu. Karena kalau ibu beli, berarti nanti akan ditanya oleh Allah, kamu pernah membelanjakan hartamu di luar ketaatan kepada Allah. Dan yang kedua, ya, ibadur rahman itu lam yaqturu. Lam yaqturu artinya tidak, ya, amsaka min ta'atillah. Jadi iqtar itu artinya amsaka min ta'atillah, menahan hartanya dari ketaatan kepada Allah. Ya, menahan hartanya dari ketaatan kepada Allah itu artinya iqtar atau pelit. Jadi orang pelit itu orang-orang yang menahan hartanya dari ketaatan kepada Allah. Dan ibadur rahman lam yaqturu, dia tidak pelit, tidak menahan hartanya di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang ada juga kan, kadang pergaulan kita gitu ya. Ya. Biasanya kan yang pelit diartikan pelit kan kalau minta kita nggak ngasih gitu ya. Misalnya ada lagi makan bareng gitu ya. Ya minta ditraktirin tapi nggak mau dikasih, udah bilang pelit gitu ya. Atau kalau misalnya kita lagi di jalan gitu Pak ya, lagi nyetir gitu, ada di perempatan gitu, ada yang keren-keren itu ya, antingnya di mana-mana, tatunya di mana-mana ya. Akhirnya apa? Minta dong. Begitu Bapak nggak ngasih, apa dia bilang? Pelit katanya, ya. Apakah ini pelit yang sebenarnya? Bukan. Itu bukan pelit yang sebenarnya. Pelit yang sebenarnya adalah ketika kita menahan harta kita di ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apalagi yang mintanya masya Allah udah preman, mintanya bermusik-musik pula ini, ya. Kalau kita kasih, justru apa? Kita mendukung kemaksiatan di tempat tersebut. Makanya saya Pak, ya, kalau saya ada yang ya minta-minta seperti itu, kalaupun dibilang pelit, biarin, ya. Karena menurut saya itu tidak pelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika saya menahan harta di saat itu justru bagus. Ya bagus menahan harta saya dari orang-orang yang sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan bapak-bapak yang Allah muliakan, dan ibadur rahman itu ya sikap dia terhadap harta itu adalah qawama. Qawama itu di antara israf dan di antara pelit. Di tengah-tengahnya ada qawama. Dan inilah yang seharusnya menjadi sikap kita dalam membelanjakan harta. Apa itu qawama? Yang dimaksud dengan qawama adalah man anfaqa fi ta'atillah. Dia membelanjakan hartanya hanya pada ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi tidak bercampur, ya. Kalau hari ini kita ya ditaat juga, dimaksiat juga, berarti belum qawama. Nah, orang-orang yang qawama tadi, dia hanya membelanjakan hartanya pada ketaatan kepada Allah, dan itulah yang selamat, dan itulah karakter ibadur rahman.